Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang kelima ini kita melanjutkan pembahasan kita mengenai produksi di dalam ekonomi Islam. Produksi itu berasal dari bahasa Inggris ya. Jadi bermakna menghasilkan sesuatu atau ijadus syai' kalau bahasa Arabnya, membentuk atau membuat sesuatu. Nah, di dalam kaidah Arab itu biasanya digunakan lafadz khaliq atau badi ya. Tetapi bisa juga sering juga digunakan lafadz ijad atau menghasilkan, membuat, membentuk sesuatu. Nah, produksi ini merupakan salah satu keniscayaan di dalam ekonomi Islam, sebagaimana rangkaian ekonomi lainnya, misalnya distribusi maupun konsumsi ya. Tiga hal ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan di dalam sistem sebuah ekonomi. Pada kesempatan ini silakan peserta kelas kalian untuk menyimak tayangan berikut. Yang pertama adalah konsep produksi ini sebenarnya ada di setiap ajaran agama ya, ada di setiap ajaran sistem ekonomi. Teman-teman sekalian, produksi di dalam Islam ini adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat dan atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yusuf Qaradawi pada tahun 1995 ini menerangkan secara eksternal bahwa perilaku produksi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu sehingga dapat membangun kemandirian umat. Artinya kita kenapa berproduksi ya, agar kita bisa menghasilkan sesuatu yang karena dengan sesuatu itu kita bisa mandiri, tidak terlalu tergantung kepada orang lain. Nah, sedangkan motif perilaku produksi ini adalah ada yang karena keutamaan mencari nafkah, fadilahnya mencari ma'isyah. Kemudian dilakukan secara profesional, menjaga sumber daya baik flora, fauna, dan alam sekitar. Kemudian dilakukan secara profesional dan berusaha pada sesuatu yang halal. Ini beberapa konsep di dalam ekonomi Islam menurut Yusuf Qaradawi. Kemudian berdasarkan pertimbangan kemaslahatan itulah menurut Muhammad Abdul Manan, pertimbangan perilaku produksi tidak semata-mata didasarkan pada permintaan pasar. Ini yang terjadi dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu tidak menyandarkan produksinya hanya semata-mata pada kebutuhan pasar. Artinya apa? Ketika pasar itu laku, jadi tidak berproduksi hanya berdasarkan laku saja di pasar gitu loh. Meskipun laku kalau tidak bermanfaat, meskipun laku kalau ternyata itu membawa mudarat, meskipun itu laku kalau ternyata itu merugikan masyarakat luas, maka itu dilarang di dalam Islam, minimal dibatasi. Apapun itu, misalnya jasa maupun produk. Produk misalnya seperti obat bius ya, narkoba. Narkoba itu membahayakan apabila dipasarkan secara bebas. Nah, maka dalam Islam tidak boleh begitu karena hal itu membahayakan. Gitu. Kemudian yang dijual secara bebas misalnya senjata. Itu tidak boleh, pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan seperti itu. Jadi meskipun banyak yang mau begitu, meskipun banyak permintaan, banyak order gitu. Apa namanya? Demand-nya itu ya itu apa namanya? Tinggi gitu. Bukan berarti harus diproduksi. Nah, jadi berproduksi dalam Islam itu standarnya yang menjadi patokan adalah memang kebutuhan ya. Tidak berdasarkan permintaan pasar. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, bisa dilihat di bagan itu. Jadi beberapa term penting di dalam ekonomi Islam atau bahkan ekonomi manapun, tetapi ini konteksnya lebih penajamannya pada ekonomi Islam, yaitu bahwasanya sumber daya ekonomi ini memang terbatas. Terbatas, tetapi Allah selalu menyediakan substitusi dari segala sumber daya ekonomi. Misal gini, minyak itu mahal gitu ya, minyak bumi itu mahal gitu. Dulu minyak bumi nanti dipengaruhi dengan hal-hal lainnya gitu. Minyak bumi mahal, kemudian karena proses kemajuan teknologi yang tadinya ke Semarang mungkin butuh 10 liter, hari ini mungkin butuh hanya 3 liter, mungkin begitu. Mungkin di masa yang akan datang karena kemajuan peradaban manusia butuh hanya 3 tetes saja. Bahkan mungkin kemajuan berikutnya lagi tidak butuh pakai minyak bumi.
cukup dengan energi solar matahari. Nah, energi matahari itu sehingga tidak terbatas, tidak terhingga begitu. Dan bisa diterima terus. Kalau minyak bumi kan ada habisnya. Nah, kemudian produksi, setelah sumber daya ekonomi itu diproduksi, kita lihat di bagan, kemudian didistribusikan, disampaikan dari produsen ke konsumen, kemudian dinikmati, dikonsumsi, dan muncullah kemaslahatan. Ini mata rantai perjalanan sistem ekonomi. Baik. Nah, di dalam Al-Quran, Allah sudah mengingatkan kepada kita semua bagaimana sih ketentuan atau protokol di dalam ekonomi. Pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 29, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini, ada di kolong bumi ini disediakan Allah untuk kita manusia, bukan yang lainnya. Untuk kemaslahatan kita manusia. Tetapi kita harus sadar walaupun Allah sudah menyediakan segala sesuatu kita, pemilik hakikat dari semua itu adalah Allah, bukan yang lainnya. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 10, walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'isha. Qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikit dari kalian yang bersyukur. Nah, setelah Allah menyatakan diri, Allah menciptakan segala sesuatu dan menyediakan untuk kita. Di sini Allah memerintah, "Malakut makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'isha." Dan apa ciptaan Allah itu dijadikan sebagai sumber ladang penghasilan bagi kita, ladang kesejahteraan bagi kita. Nah, ini ditegaskan lagi di surat At-Taubah ya ayat 105, "Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Nah, di sini kata kunci adalah wa qul i'malu. Bekerjalah kalian semua. Jadi setelah Allah menciptakan, menyediakan, mempersilahkan alam semesta ini untuk manusia kelola begitu ya. Ini Allah memerintahkan dengan fi'il amar wa qul i'malu. Bekerjalah gitu loh. Jadi menganggur di dalam Islam ini aib gitu loh. Menganggur di dalam Islam ini sebuah tindakan yang tidak terpuji. Dan bekerja itu merupakan perintah dari Allah. Ini harus disadari. Ini dasar beberapa segmen dari Quran yang memerintahkan kita agar ia bekerja, melaksanakan aktivitas ekonomi. Dalam rangka apa? Mencari kemaslahatan. Jangan sampai kita menjadi beban bagi orang lain. Jangan sampai kita menjadi menyusahkan orang lain. Jangan sampai kita menjadi bahan keprihatinan orang lain. Maka bekerja ini harus tertanam di dalam tubuh kita. Etos kerja ya, semangat bekerja itu harus ditanam dalam. Dan ini kita harus sadar bahwa ini merupakan perintah dari Allah. Bukan hanya semata-mata kita ingin cari uang gitu ya, ingin hidup sejahtera, itu enggak. Tapi memang perintah dari Allah. Kemudian bicara tentang faktor produksi, ini ada beberapa hal. Yang pertama, faktor produksi ini yang menjadi tatanan produksi di dalam ekonomi Islam adalah pertama yang kita menjadi objeknya adalah sumber daya alam. Ya. Faktor produksi ini pertama adalah sumber daya alam. Di mana sumber daya alam melimpah, seharusnya kesejahteraan masyarakat pun tinggi. Sebaliknya, di mana sumber daya alam itu rendah, maka kesejahteraan manusianya yang hidup di situ pun rendah. Ini teori dasar. Tetapi tidak pada kenyataan. Kalian lihat Jepang. Emang Jepang itu produksi produksi besi, produsen besi enggak. Tapi mereka bisa memproduksi hampir separuh kendaraan yang ada di muka bumi ini. Dari mana? Dengan akal pikiran. Kemudian Singapura, negeri hanya mungkin setelapaan tangan itu. Tanpa memiliki sumber daya alam. Hanya lokasinya saja strategis di Selat Malaka. Tetapi dengan sumber daya digitalnya dia hari ini, dia bisa menjadi negara terminal di dunia. Uang negara-negara di dunia ini parkir di salah satunya di Singapura. Artinya kalau Singapura ini diserang oleh suatu negara, katakanlah oleh negara Indonesia, ini akan banyak negara yang akan membela dia. Kenapa? Karena mereka menyimpan uangnya di Singapura. Nah, sumber daya alam ini penting. Seharusnya semakin melimpah
kesejahteraan pun semakin melimpah. Kesejahteraan melimpah, seharusnya kemaslahatan pun semakin melimpah, semakin merata, semakin melimpah. Ini teorinya. Kemudian menjadi faktor produksi, menjadi elemen-elemennya produksi itu adalah sumber daya manusia. Ya, sumber daya alam kalau sumber daya manusianya tidak ada ya percuma begitu ya. Percuma. Jadi penting manusia, tadi sudah saya katakan contoh misalnya kasus di Singapura ya, kasus di Singapura, kasus lagi di Jepang. Terus kasus lagi misalnya di negara-negara mana? Negara-negara kecil yang Brunei. Kalau Brunei memang sumber daya gasnya ya dia tinggi. Kemudian sumber daya manusia ini penting, artinya yang menjadi kunci justru sebetulnya manusia. Kita sebagai fa'il, sebagai subjek dari perintah Allah tadi itu, kita diperintah Allah untuk memakmurkan muka bumi ini. Yang ketiga adalah sumber daya modal, penting. Bagaimanapun modal ini dalam artian ya alat produksi begitu ya, pabrik, kemudian tanah, bangunan, kemudian pelatihan. Ini merupakan sumber daya modal, artinya ketika kita ingin memulai sesuatu ya butuh uang, gitu ya, butuh modal. Walaupun modal itu tidak harus uang sebetulnya, bisa sosial kapital, kekayaan sosial, gitu ya. Dan bisa lagi misalnya sumber daya modalnya misalnya berupa keterampilan, modalnya apapun. Intinya kalau kita ingin menghasilkan sesuatu ya tidak harus dalam bentuk uang, tapi lazimnya ya itu berupa uang. Selanjutnya menjadi faktor produksi hari ini adalah teknologi. Tadi sudah saya ulas. Mungkin hari ini orang ke Semarang itu butuh 5 liter. 2 tahun lagi dengan perbaikan emisi kendaraan, dengan perbaikan teknologi kendaraan, mungkin butuh 3 liter. Mungkin berikutnya lagi butuh 1 liter. Bahkan mungkin berikutnya hanya butuh 5 tetes ke Semarang. Karena semakin langka sumber daya alam, sumber daya minyak, selain teknologi yang semakin tinggi, sampai akhirnya dihentikan menggunakan minyak, mungkin sudah mulai menggunakan listrik. Nah, ini penting untuk dipahami bahwasanya teknologi ini sangat berpengaruh. Hari ini kerja-kerja manusia sudah sebagian besar sudah digantikan oleh mesin. Saya membaca di sebuah artikel, kalau tidak salah itu dari Kementerian Keuangan ya. Ini mungkin 5-7 tahun lagi tugasnya teller. Teller ini kalau di bank ini kan selama ini dianggap sebagai front office yang mungkin justru yang paling susah di situ ya, orangnya cantik-cantik, pinter-pinter, semat-semat, sabar dan sebagainya, harus selalu senyum, berangkat pagi, pulang malam. Artinya mereka ini benar-benar wajahnya bank itu ya di teller atau di CS. Kedepannya 3-5 tahun lagi teller ini dengan CS ini sudah digantikan oleh robot, digantikan oleh mesin. Mungkin kita selama ini bekerja hanya tinggal menggunakan ini m-banking, tinggal menggunakan handphone. Nah, ini penting. Jadi teknologi ini benar-benar bisa menggantikan peran manusia secara teknis, ya, secara teknis. Kemudian apa sih yang menjadi faktor produksi? Benar adalah kebutuhan. Meskipun kebutuhan ini kebutuhan ini harus dibedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Dalam Islam ini harus jeli. Jadi kebutuhan ini menjadi dasar faktor produksi. Apa yang dibutuhkan itu yang kita ciptakan. Kalau jangan sampai sesuatu yang tidak kita butuhkan, kok kita keluarkan sumber daya finansial kita untuk itu. Ketika kita sudah mengeluarkan sumber daya finansial kita, uang kita untuk sesuatu yang tidak kita butuhkan, kita sudah mengorbankan sejumlah kebutuhan-kebutuhan kita yang lainnya, hanya demi keinginan kita. Nah, maka kebutuhan ini penting. Mengidentifikasi kebutuhan ini juga penting. Kamu ketika ingin menjadi produsen, menghasilkan sesuatu, kalian harus jeli membaca apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat pasti akan laku. Pasti. Meskipun harganya mungkin tidak terlalu tinggi. Kalau diinginkan, biasanya tinggi. Tapi kalau dibutuhkan, ya tidak begitu. Tapi pasti lakunya. Contoh misalnya sembako. Ya, sembako seperti hari ini minyak goreng hilang di pasaran. Walaupun kita ini ada negara nomor 1 di dunia kelapa sawitnya. Nah, ini ada yang konser gitu ya. Ini nanti ada moral hazard. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian faktor produksi selain kebutuhan yang harus kita identifikasi ketika ingin menghasilkan sesuatu adalah etika. Jadi faktor produksi ini kita harus memperhatikan faktor etika. Etika ini ya adab, ya etika kepada Allah, etika kepada sesama manusia, etika kepada alam, atau sekarang mulai muncul apa yang disebut dengan fikih bi'ah, fikih lingkungan. Ya.
Kalau sesama manusia ketika kita ingin memproduksi, kok kamu tidak memperhatikan aspek AMDAL, nggak mau tahu di lingkungan sekitar, kamu pasti akan diserang oleh sekelilingmu. Ketika kamu buka warung, nggak kulon-nungun dengan dinas, nggak kulon-nungun dengan warung-warung sekitar, ya kamu pasti akan jadi bahan omongan yang tidak baik. Produksimu pun, walau bisa produksi sebagaimana seharusnya, tetapi secara sosial ini akan memiliki problem masalah. Oke ya, ini faktor produksi. Next, dalam Islam, apa sih menjadi motif produksi? Ya. Dalam Islam yang menjadi motif produksi itu ada beberapa. Ya. Salah satunya kita melaksanakan produksi itu karena memang faktor ubudiyah. Ya. Faktor ubudiyah. Kita menghasilkan sesuatu, itu harus ditanam dalam hati kita karena kita ingin berbakti kepada Allah. Kita ingin berbuat sesuatu kebaikan kepada umat manusia ya, atas nama ketaatan kita kepada Allah. Jadi ubudiyah, rasa ketuhanan. Ya, kita menghasilkan sesuatu itu karena memang ya kita untuk menutupi kebutuhan kita agar kita tidak menyusahkan orang lain. Artinya ya apa namanya? Kita benar-benar menghasilkan sesuatu dalam bentuk ibadah gitu, sebagai ibadah. Jadi kita memproduksi sesuatu sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Kedua, kenapa seseorang itu menghasilkan sesuatu itu karena motif kemaslahatan, kebaikan. Timbang harus beli sesuatu jauh ke pasar kecamatan, kamu ngadakan di desa kamu. Akhirnya masyarakat tidak harus jauh-jauh ke sana, bisa beli ke kalian. Jadi faktor kemaslahatan ini penting. Motif produksi selanjutnya adalah memang karena kebutuhan. Di mana ada kebutuhan, di situ orang siap mengorbankan sumber daya ekonominya untuk mendapatkan hal itu. Kemudian motif produksi selanjutnya adalah yang sudah sangat lazim dimanapun adalah keuntungan, profit. Nanti keuntungan ini ada dua, satu keuntungan finansial yang disebut dengan profit, ada keuntungan sosial yang disebut dengan benefit, ya manfaat, keuntungan sosial. Ya kita seharusnya idealnya ketika memproduksi sesuatu ya jangan hanya mempertimbangkan masalah yang sifatnya finansial saja gitu loh, yang sifatnya benefit, sifatnya sosial juga harus kita perhitungkan. Mengapa? Karena ya rugi nanti kita. Uangnya banyak tapi nggak punya teman, ketika kalau terjadi apa-apa tidak ada yang mau menolong dirimu. Nah, kemudian motif prestasi terakhir itu adalah prestasi. Ya, motif produksi yang terakhir adalah prestasi. Ia ingin melakukan pencapaian-pencapaian, ingin mendapatkan suatu stage tertentu di dalam di dalam kehidupan. Jadi prestasi. Banyak orang yang merasa berprestasi, merasa lega hatinya ketika ia bisa menolong orang lain, bisa menolong lingkungannya, bisa mempekerjakan tetangga kanan kiri. Baik, next. Nah, produksi ini adalah menghasilkan suatu barang atau jasa, ya. Menghasilkan barang atau jasa yang dia ini barang atau jasanya ini dalam konteks kapitalis ya. Produksi adalah menghasilkan suatu barang atau jasa dengan biaya seminimum mungkin, dengan orientasi keuntungan semaksimal mungkin. Ini kapitalis. Jadi untung sebesar-besarnya dengan biaya sekecil mungkin. Biaya sekecil mungkin, untung sebesar-besarnya. Nah, untuk kesejahteraan ekonomi yang sekiranya dapat didefinisikan sebagai kesejahteraan dapat dikaitkan dengan alat pengukur uang. Jadi dalam kapitalis ini alat ukur itu ada dua. Yang pertama adalah modal seminimal mungkin dengan keuntungan semaksimal mungkin. Sementara parameter yang kedua di dalam sudut pandang kapitalistik adalah bahwa kebahagiaan CQ atau dalam kata lain kesejahteraan itu alat ukurannya adalah uang. Jadi uang itu alat ukur kesejahteraan. Jadi kesejahteraan diukur dari saldo rekening. Nah, itu. Ini tentu tidak bisa diterima di dalam ekonomi Islam ya. Sebagaimana kita pahami bahwasanya bagaimana cara Islam melihat sebuah kesejahteraan gitu. Ini kita lihat di sisi produsen bahwasanya yang berhak dan memungkinkan sebagai pihak produsen adalah pertama Allah sendiri ya, yang menciptakan bahan baku sampai bahan jadi. Bahan jadi seperti sinar matahari ini kan bahan jadi.
kita masih bisa menjadikan sinar matahari sebagai bahan baku lagi begitu ya, sebagai solar cell dan sebagainya. Nah, produsen ini bisa berupa Allah gitu ya langsung, kemudian pemerintah, korporasi atau swasta, kemudian perorangan dan campuran. Kemudian di dalam output dari produksi ini nanti bisa saja berupa intelektual, jadi hasil-hasil intelektual, kemudian produk atau barang, kemudian jasa layanan, spiritual, dan campuran dari antara intelektual, produk, jasa, dan spiritual. Ini mix-nya. Nah, konsep di dalam produksi ini bisa dilihat dari beberapa hal gitu ya, beberapa aspek seperti misalnya faktor nilai kehalalan, nilai kemanfaatan, kemudian nilai kemaslahatan. Kemudian kita lihat dari problem dalam produksi. Problem dalam produksi, ada beberapa permasalahan di dalam produksi di tengah-tengah masyarakat. Ini termasuk terjadi di kalangan dunia Islam, begitu ya. Produksi ini pertama adalah karena kelangkaan sumber daya. Jadi baik sumber daya alam, kemudian sumber daya semuanya. Kelangkaan sumber daya, kemudian adanya moral hazard, jadi keinginan yang buruk dari perorangan. Walaupun dia beragama Islam gitu, jadi memang memiliki itikat buruk, memiliki perilaku buruk di dalam berproduksi begitu ya. Mungkin dia seperti tadi melakukan kecurangan, kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan dalam sudut pandang syariat maupun dalam sudut pandang hukum positif. Kemudian yang menjadi problem dalam produksi adalah kebodohan. Jadi kebalikan dari fungsi produksi tadi. Kebodohan ini menjadi sumber pemborosan di dalam proses produksi yang seharusnya mungkin proses produksi itu bisa selesai dalam waktu sehari karena kebodohan, ketidaktahuan mengoperasikan peralatan, tidak tahu cara menakar bahan baku dan sebagainya, sehingga ini bisa berlarut-larut sampai seminggu. Semakin tinggi tingkat intelektual, maka semakin ringan sebuah pekerjaan, semakin mudah, bahkan teknologi yang digunakan juga semakin tinggi. Teknologi ini terkait dengan intelektual. Kemudian kemiskinan. Kemiskinan ini terkait dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memproduksi sesuatu karena kurangnya sumber daya modal. Kemudian menjadi problem lagi di dalam produksi adalah ketidakhadiran negara. Ini penting ya. Negara ketika tidak hadir di dalam proses produksi ini sangat di mana-mana yang namanya ketika negara ini tidak hadir di dalam produksi, maka di sini para pemodal itu akan saling berebut masyarakat, berebut sumber daya dan sebagainya. Negara ini wajib hadir, karena ketika negara ini sampai absen di tengah-tengah sistem perekonomian kita, maka yang menjadi korban adalah rakyatnya. Kemudian menjadi problem dalam produksi adalah bencana alam, kerusakan ya, banjir, kemudian gunung meletus, gempa bumi, kemudian kebakaran, bencana alam. Nah, ini beberapa problem di dalam produksi. Berikutnya kita lihat sebagaimana pesan pesan Rasulullah ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, innallaha idza harrama syai'an harrama samanah. Jadi ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka proses bisnis atau sesuatu itu juga diharamkan oleh masyarakat umum gitu ya. Kalau oleh negara, lihat misalnya narkoba itu secara umum diharamkan, tapi oleh negara karena untuk kepentingan medis, untuk kepentingan penelitian itu ya diperbolehkan gitu. Mengharamkan sesuatu ketika sesuatu, misalnya Allah mengharamkan lahmul khinzir, daging babi, ya sudah berarti diharamkan hasil penjualannya, hasil distribusinya. Nah, hal-hal yang dilarang dalam produksi dalam Islam ini ada beberapa. Salah satunya misalnya sesuatu memang haram, ya, haram. Yang kedua yang dilarang dalam Islam itu adalah membahayakan. Segala sesuatu yang membahayakan bagi masyarakat umum maupun membahayakan secara pribadi itu dilarang dalam Islam untuk diproduksi. Kecuali sekali lagi diproduksi oleh negara untuk kepentingan tertentu, misal senjata tadi ya. Dalam penjelasan di depan, senjata, kemudian narkotika, ya obat bius, kemudian yang bisa nuklir, ya, kemudian racun dan sebagainya. Itu harus
dalam pengawasan penuh negara. Kemudian larangan dalam produksi lainnya adalah yang merugikan. Segala sesuatu yang merugikan itu dilarang. Ya, perjudian, kemudian prostitusi, kemudian yang itu tidak dianggap sebagai sebuah produk di dalam Islam. Kemudian sesuatu hal yang melalaikan. Game ini menjadi suatu hal yang disorot ya. Game, kemudian investasi-investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dengan risiko yang rendah, dengan apa namanya, dengan modal yang rendah gitu. Ini hal yang melalaikan, yang menjanjikan. Tetapi saya ingin satu saja contoh yang sesuai. Tetapi saya ingin Anda memberikan contoh produksi di tempat Anda. Silakan nama desanya dianonimkan ya. Produksi yang 3 produksi sesuatu yang dihasilkan masyarakat desa yang bertentangan dengan hukum syariat. Silakan diisi sebagai salah satu bentuk penugasan di pertemuan yang kelima ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.